Karena yang paling banyak itu sebetulnya yang kita alami itu awalnya itu sindrom metabolik. Nah, itu Mhm. penyakit paru di mana kemampuan paru untuk pompanya itu berkurang. Jadi Hmm, tidak menutup kemungkinan di sini angka lansia dianggap lebih rentan terhadap penyakit COVID karena itu, karena fungsi oh, dari paru juga berkurang gitu. betul, Atau betul, ada betul. yang seperti ini loh Pak, beli online. Ah, iya, suntik sendiri. Nah, itu yang lebih bahaya. Aduh, Dia benar, benar, baca-baca benar, benar. segala macam, terus dia lihat beli online bisa, Alibaba lah, apalah Ah, segala iya, macam. Itu kan haknya mereka untuk menjual. Bahkan betul, kami betul. dokter, Heeh. kami membeli ada yang beberapa yang Beli dari membeli ke sana, sana karena betul. susahnya untuk mendapatkan. Tapi kami memberikan untuk pasien dengan kebutuhan yang tepat. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, selamat datang kembali di channel 5CS Retirement Planner. Bersama dengan saya, Antonius Karya, Senior Retirement Planner, Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, seperti biasa, saya akan kembali lagi kali ini dengan membahas bagaimana cara mempersiapkan pensiun. Dan sekarang, masih tentang bagaimana mempersiapkan pensiun dari sisi fisik atau dari sisi kesehatan. Bagaimana menjaga kesehatannya. Minggu lalu, Bapak dan Ibu, kita sudah sempat interview dengan seorang ahli gizi atau nutrisionis yang umurnya masih cukup muda, baru lulus tahun kemarin, namun punya passion yang luar biasa untuk bisa membantu Bapak Ibu yang terutama yang sudah masuk usia pensiun dan ke atasnya, dan bagaimana cara mempersiapkan pensiun dengan oke, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kali ini kita sangat terhormat sekali ya, kedatangan seorang dokter, ya, dokter yang luar biasa dedikasinya, yang pada saat ini pun, pada saat kita mau interview sebentar lagi, sedang berada di puskesmas dalam waktu rehatnya Bapak dan Ibu. Saya mengenal dokter ini, beliau sudah cukup lama, ya, kita sudah sering manggung bareng-bareng, dan kali ini karena kita tidak bisa bertemu secara langsung face to face ya, saya mengundang beliau untuk interview ya lewat virtual, lewat internet, ya tentu saja demi kepentingan Anda. Nah, sebelum melanjutkan ke videonya Bapak dan Ibu sekalian, dan sebelum dokter bicara ya, ngomong-ngomong namanya Dokter Imelda Nainggolan. Nah, sebelum dokter email yang biasa saya panggil bicara, jangan lupa subscribe, jangan lupa like nanti. Kalau memang di tengah-tengah udah merasa ini bagus nih videonya, itu harus di like. Dan tolong di-share ya bagi Bapak Ibu ya, entah untuk orang-orang yang kolega Anda ataupun orang-orang yang sekiranya membutuhkan. Kalau memang Anda pada saat ini mungkin masih muda, Anda punya orang tua, punya paman, punya kenalan dan sebagainya yang sedang memasuki usia pensiun Bapak dan Ibu. Oke, tanpa berlama-lama saya akan langsung menuju kepada bintang tamu kita. Halo Dok, apa kabar Dok? Halo, apa kabar Pak Antonius? Senang bertemu kembali dengan Pak Iya, Antonius di sini. walaupun secara virtual ya, Dok email ya. Iya, Aduh, gimana kondisi pekerjaan Dok selama ini? Masih bandel-bandel cukup. kah orang Indonesia? Iya, betul. Cukup sibuk banget ya. Gitu ya Dok? Puji Tuhan tetap sehat, Iya, walaupun iya, iya. masih banyak pekerjaan, banyak tugas tanggung jawab, ya Yes, sehat tetap harus dijaga. harus Dok. Ya kita benar-benar berharap dokter juga dijaga staminanya, kesehatannya ya. Karena kita juga lihat banyak sekali, aduh, praktisi kesehatan itu, terutama dari sisi dokter dan perawat yang mengalami ya sesuatu hal yang tidak diinginkan ya Dok ya, gitu sendiri Iya, ya. betul Pak. Nah, itu kita tidak diinginkan ya Bapak Ibu. Jadi makanya tolong, ini lagi masa COVID nih, kebetulan video ini Bapak Ibu saya nggak tahu di tahun berapa pada saat ini Anda melihat video kami, cuman pada saat COVID ini tolong protokol kesehatannya dijalankan ya Bapak Ibu, karena Iya. dokter terbatas. Dokter itu 1:100, 1:1000. Kalau bertumbangan Bapak dan Ibu sekalian, waduh, makin berbahaya lah COVID ini buat kita semua. Oke Dok, saya nggak mau bahas COVID lebih lama. Mungkin Dok email bisa menceritakan sekilas tentang latar belakang Dok email sampai dengan saat ini. Silakan. Saya lulusan kedokteran dari FKUI 2000, selesai 2007. 2007, Sampai oke. dengan saat ini saya klinisi di bidang kesehatan. Saya banyak berperan di bidang
di pelayanan kesehatan masyarakat, di puskesmas, di rumah sakit, di klinik, dan dimasuk ke dalam organisasi-organisasi kedokteran juga, terutama di bidang saya yaitu dokter umum. Dan banyak banget hal yang saya sampaikan di sini. Saya juga sebagai medical consultant di salah satu perusahaan asuransi, medical advisor. Jadi secara garis besar itulah perjalanan saya sampai saat ini. Oke, sekarang prakteknya di mana, Dok? Saya praktek masih di puskesmas tempat dekat rumah saya. Di daerah? Di praktek di rumah saya juga. Di daerah mana, Dok? Di daerah mana? Ini. Di daerah mana, Dok, email? Di Tebet, Pak. Tebet, oke. Dok, nanti pokoknya saya akan taruh nomor WA-nya dokter, boleh di bawah deskripsi? Oke. Kita bisa telekonsultasi. Yes, itu yang ini ya. Jadi kembali lagi Bapak Ibu nanti bisa langsung kontak ke Dokter Imelda ya, untuk nomor teleponnya langsung bisa dikontak di deskripsi di bawah, silakan nanti dibaca aja. Dok Imel sudah bersedia. Oke, Dok, kita akan langsung aja ya Dok Imel ya. Nah, kita akan bicara persiapan pensiun nih ya, bicara persiapan pensiun. Nah, minggu kemarin itu kita sudah sedikit banyak membahas tentang nutrisi lah ya, apa yang boleh, apa yang harus dikurangi, apa yang harus tidak boleh dimakan sama sekali dengan kondisi dan situasi tertentu, tentu saja ya. Artinya kalau misalnya dia memang secara medis cukup sehat, ya dia boleh makan apa aja ya, tapi jangan banyak-banyak kan gitu ya Dok. Nah itu kemarin kita sudah sempat bahas di sisi nutrisinya nih Dok. Nah banyak permintaan juga dari viewer kita yang tolong dong dibahas kalau misalnya kan kalau udah masuk usia pensiun akan ada demensia, mungkin terkena, ada yang diabetes. Sempat kemarin membahas tentang diabetes juga Dok, karena memang menurunnya ini ya, secara sistem kan pasti terjadi degradasi ya, artinya kepekaan lidah segala macam yang tadinya nggak asin, ketika umur sudah 60-an kok yang tadinya asin pada saat 60-an kok malah kurang asin, nambah garam lagi padahal sudah berlebihan gitu garamnya. Nah itu kan. Nah ini kalau ini gimana ya, jadi apa sih Dok yang perlu kita lakukan ya, selain yang tadi dari sisi makanannya, kalau dari segi medisnya ya mungkin apa sih yang Bapak Ibu bisa lakukan dalam langkah persiapan pensiun dan pasca pensiunnya Dok Imel? Ya. Saya mau memperkenalkan dulu beberapa penyakit yang banyak melanda pada pasien-pasien atau pada usia-usia setelah pensiun ya. Oke. Yang pertama kali kalau misalnya tentang makanan, bagus juga sudah dibahas nih tentang makanan nih Pak. Ya. Karena yang paling banyak itu sebetulnya kita alami itu awalnya itu sindrom metabolik namanya. Oh, sindrom metabolik. Sindrom metabolik ini yang bisa menjadi banyak cikal bakal penyakit-penyakit yang lain. Atau yang tadinya sudah ada penyakit yang lain, sindrom metaboliknya malah makin naik. Ya, selain sindrom metabolik, ada juga diabetes mellitus atau yang kita kenal dengan kencing manis. Kemudian penyakit jantung koroner maupun hipertensi maupun hipotensi. Jangan salah. Pasien itu bisa hipertensi, bisa juga hipotensi. Kalau hipotensi itu berarti tekanan darah rendah ya? Apa yang kurang. Gitu. Kalau hipo itu berarti tekanan darah rendah ya Dok? Hipotensi sama-sama bisa membuat seseorang itu stroke. Ya, dan hasil dari terakhir yang paling kita takutkan itu dari penyakit sindrom metabolik, diabetes mellitus, jantung koroner itu adalah stroke atau sudden death juga bisa. Dan ada satu lagi itu kan yang berhubungan dengan pencernaan dan pembuluh darah, ya. Dan satu yang berhubungan dengan paru-paru. Itu yang paling banyak itu penyakit sumbatan paru-paru atau yang kita bilang yang kita sebut penyakit obstruktif koroner, kronis maksud saya. Nah, PJOK atau CPOD. Nah, itu penyakit paru di mana kemampuan paru untuk pompanya itu berkurang. Jadi tidak menutup kemungkinan di sini angka lansia dianggap lebih rentan terhadap penyakit COVID karena fungsi dari paru juga berkurang.
Oke. Seperti itu. Terus di sini fungsi-fungsi itu memang secara alami berkurangnya, Pak. Semua Alami. manusia akan mengalaminya. Oke. Cuma waktunya saja. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama. Oke. Dan waktunya saja yang membuat seseorang itu kok merasa ini lebih cepat, nggak enak ya, ini kok begini ya, gitu. Mungkin karena kepekaannya saat pensiun kan banyak waktu yang tidak terpakai ya, jadi mereka lebih mengenal bahasa tubuh mereka, jadi mereka lebih peka. Terkadang ngeluh sedikit pun sudah langsung kayak mewek gitu kan. Cuma saat kita bekerja, rasa-rasa yang sakit seperti itu sering kita abaikan. Nah, belum tentu munculnya saat masa pensiun, ternyata sudah muncul saat bekerja, tapi terlalu sibuknya kita sehingga saat pensiun baru terasa kesannya, kok saya penyakit saya jadi banyak. Karena sebelum pensiun kita tidak peka terhadap bahasa tubuh kita. Itu yang paling penting. Itu ya, Dok. Jadi penyakit itu sebetulnya bukan muncul saat pensiun semuanya muncul, tidak. Jadi benar juga nih, makanya dibagikan di masa persiapan pensiun. Jadi kita harus belajar peka sama bahasa tubuh kita. Apa sih sakit kita yang sudah mulai muncul? Jadinya parno ya terhadap penyakit, tapi saya mengajarkan untuk peka terhadap tubuh apa yang sudah mulai berkurang fungsinya. Seperti itu. Baik. Terus tadi, Dok, sindrom metabolis. Bicara mengenai sindrom metabolis itu berarti memang apakah bicara tentang dari sananya? Artinya memang bicara mengenai keturunankah atau memang penyakit atau sindrom itu timbul karena memang gaya hidup? Yes. Kalau dibilang keturunan itu hanya sedikit ya yang berperan terhadap sindrom metabolik ini. Sebetulnya paling berperan itu gaya hidup. Gaya hidup. Sindrom metabolik ini terjadi bila enzim yang kita gunakan terlalu banyak terkuras pada saat masa mudanya. Jadi kita misalnya makan nasi terlalu banyak. Enzimnya yang terkuras itu enzim untuk insulinnya yang terkuras. Itu yang terjadi saat kita menjadi diabetes, saat kita usia lansia, usia di atas 50, karena enzimnya itu sudah banyak terkuras saat sebelum usia tersebut. Untuk apa? Untuk minuman manis, untuk makanan manis, untuk siap saji. Mungkin kemarin sudah dibahas dalam gizi kan. Nah, itu yang terjadi. Tubuh kita terkuras dengan terlalu banyaknya gaya hidup kita yang kurang sehat. Jadi gaya hidup mengambil porsi besarnya sehingga terjadi yang namanya sindrom metabolis. Betul. Nah, itu Bapak Ibu. Saya mau share. Iya, silakan, Dok. Saya ingat pola tidur. Istirahat. Kita nih kebanyakan pola tidurnya nih yang paling banyak terganggu ya. Pola tidur itu berarti harus cukup. Jadi gini, kalau istilahnya cukup kan, Dok, itu apakah harus memenuhi 7 sampai dengan 9 jam atau ya intinya bangun tidak lelah? Yang mana yang menjadi indikator tidur cukup? Yang menjadi indikator tubuh itu cukup bisa kita pakai indikator saat kita bangun semua tubuh kita rileks. Itu indikatornya. Berarti nggak artinya serta-merta 9 jam atau serta-merta 8 jam atau kurang lebih kayak gitu ya, Dok ya? But honestly, di tubuh kita juga ada mesin yang perlu waktu untuk dalam pemulihannya. Jadi tidak serta-merta cuma 1 jam cukup. Iya, pasti. Iya. Nah, begitu maksud saya. Karena membutuhkan untuk kita proses saat tidur sampai masuk tidur dalam pun itu perlu waktu. Betul. Ya, tidur dalam itu nggak lama, paling 1 jam. Ya, deep sleep ya, Dok ya, benar. Deep sleep-nya itu paling tidak lama. Nah, saat deep sleep itulah mulai mesin-mesin tubuh kita diperbaiki. Ada waktunya, yang mulai deep sleep yang terbaik itu jam 10 malam sampai jam 3 subuh, jam 2 lah, jam 2 subuh. 10 sampai 2 subuh ya? Sampai 2. Itu yang deep sleep yang menurut saya
cukup toleran saya terhadap orang-orang yang membutuhkan waktu untuk bekerja lebih banyak, ya kan? Iya, iya, Cukup iya. toleransi, soalnya saya mencoba toleransi dengan suami saya sendiri gitu loh, yang memang Oke. pekerjaannya membutuhkan waktu yang panjang. Iya, iya, Saya iya. mentoleransi, usahakan maksimal jam 11 itu sudah tidur. 11 udah tidur. Oke. Maksimal. Maksimal ya. Dan itu harus Bagusnya sih jangan jam 10 udah tidur. sebisa mungkin jam 10 udah tidur ya, Dok. Oke. Dan itu harus artinya gini, gaya hidup yang itu harus terjaga kalau kita bicara yang berhubungan dengan persiapan pensiun. Misalnya gini, dia sudah terbiasa nih dari mudanya, misalnya sejak mulai kerja sudah terbiasa begadang lah atau kurang tidur lah. Terus kalau pada saat 3 sampai dengan 5 tahun menjelang pensiun dia baru memperbaiki gaya tidurnya tersebut, ya, arti kata jam tidurnya lebih bagus, lebih berkualitas, akan ada efeknya nggak, Dok? Sangat. Oh gitu? Sangat berefek. Bisa ya? Benar. Oke. Karena tubuh kita itu amazing banget diciptakan oleh Tuhan. Saat kita berusaha berubah dan memperbaiki, tubuh kita bisa merilis semua penyakit-penyakit itu dengan makanannya tetap yang baik ya. Iya, betul. Tidurnya doang yang diperbaiki. Makanannya coba kita mulai detox badan kita. Iya. Istirahat, tidur yang cukup itu juga salah satu detox untuk kita. Iya. Karena enzim-enzim antioksidan yang bisa dihasilkan oleh tubuh itu bisa diproduksi melalui hati kita saat kita tidur dalam. Oh, pada saat deep sleep terjadi. Tidur dalam Iya. cukup. Nah, itu yang paling jelas ya. Iya. Oke, tidur dalam yang cukup ya. Bapak Ibu, tidur dalam yang cukup. Kata dokter, bukan kata saya ya. Oke, jadi memang benar-benar diperlukan, tapi kan nggak mungkin artinya overnight kan, Dok? Maksudnya kita udah terbiasa, jadi gini, misalnya memang secara metabolisme kita udah kacau, terus mengharapkan 1 tahun sebelumnya perbaikan terjadi. Nah, itu juga impossible lah ya dalam waktu singkat ya. Artinya seperti yang tadi dokter bilang, tubuh kita pun butuh waktu untuk mengembalikan kembali ke metabolisme yang mendekati sempurna. Tentu saja dengan berbagai macam kerusakan yang terjadi, angka 100% itu mungkin agak sulit kita capai. Tapi 95% lah gitu maksimal bisa kita capai. Tapi tentu saja juga butuh proses ya, Dok ya, untuk bisa memperbaiki ya. Oke. Dengan di sini kita, dengan sadarnya para peserta di sini yang ikut menonton dan para pasien yang sudah pernah menjadi pasien, minimal kita tidak menambah penyakit yang sudah ada dan maintain supaya penyakit itu tidak bertambah parah. Dan kita bisa bergaul dengan baik dan mengatasi penyakit yang sudah ada saat ini. Oke, sip, thank you, Dok. Nah, kayak tadi kan Dok email bilang tentang kalau diabetes. Oke, orang mungkin sudah tahu gejala-gejala diabetes ya, artinya gampang lah ya. Terlihat ada diabetes juga ada 2 jenis ya. Kalau saya nggak salah ya, Dok, ada yang kering, ada yang basah. Kan gitu ya. Terus kalau stroke udah jelas lah, stroke udah kena udah. Iya, serangan macam-macam. Ya, nah, serangan jantung nih, Dok. Kan serangan jantung ini dibilang sebagai silent killer karena sudden death. Kan seringkali terjadi gitu kan. Ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu yang sedang persiapan pensiun nih, tahu dari mana dia sekarang ini memang jantungnya bermasalah, Dok, sebelum terjadinya serangan jantung? Kan ada sekarang kondisi serangan jantung, bahkan orang-orang umur 30, bahkan 20 something pun sudah mengalami yang namanya serangan jantung. Nah, gejala-gejala awal serangan jantung itu kira-kira seperti apa sih yang seseorang sudah mesti, wah, kayaknya harus benar-benar harus ke dokter nih, harus ngecek nih, dan sebagainya. Itu gejala-gejalanya kayak gimana, Dok? Yuk, pertama yang kita mesti kenalin dulu, memang jantung kita itu kerjanya sebetulnya otomatis. Tapi ada yang bisa membuat dia terpacu. Nah, betul. Orang-orang yang paling sering itu serangan jantung katanya karena kaget, karena ketakutan, karena ada sesuatu yang membuat dia stres, depresi, jadinya dia tiba-tiba langsung serangan jantung. Karena pemicu ya. Satu. Kedua, jantung kita itu dipembuluh darahi oleh banyak sekali pembuluh darah. Dia itu memang kerjanya otomatis, cuman dia mendapatkan banyak sekali suplai dari darah untuk makanannya. Betul. Karena dia itu kan pompa dari semuanya. Dia selain dia memompa makanan ke banyak tempat, dia juga menerima makanan dengan pembuluh darah yang ada pada dia. Nah, pembuluh darah di jantung ini ada yang besar, ada yang kecil.
Dan makanan-makanan kita mempunyai peran untuk membentuk sesuatu seperti yang namanya kolesterol jahat. Kolesterol jahat ini dia molekulnya besar dan sangat berat, terkadang tidak bisa dibawa oleh darah sehingga menumpuk di salah satu pembuluh darah. Itu yang kita sebut plak. Nah, plak ini kalau makin menimbun, dia bisa membuat oklusi atau penutupan jalan pembuluh darahnya. Itu yang terjadi, yang dikatakan sudden death. Sebetulnya tidak sudden death. Kita tahu betul bahwa para orang olahragawan tersebut menyadari bahwa sudah ada gangguan di pembuluh darah jantungnya sehingga dia over olahraganya, itu juga bahaya. Kalau misalnya dia terkena di pembuluh darah yang kecil, pembuluh darah yang besar masih bisa membantu untuk membuat saluran-saluran yang baru. Namun kalau sudah terkena, makanya kita kenal dengan udah penyumbatan 80%, penyumbatan 50%. Itu tergantung dari berapa banyak pembuluh darah yang sudah tersumbat. Kalau misalnya terkena di bagian yang vital, di bagian arteri yang besar, itulah yang terjadi. Apa tandanya? Enak kalau udah ada tandanya ya Pak ya. Ada kesemutannya, ada sakit yang di tangan lengan kiri sampai ke jalan sini, sampai ke leher, itu terasa berat sekali. Dan yang paling khas itu kita tidak tahu posisinya di mana sakitnya. Nyeri dada pokoknya dok. Gitu. Dan kita tapi kita tidak tahu bagaimana cara sakitnya di mana Bu. Kalau misalnya saya tanya pasien di UGD gitu, sakitnya di mana Bu, nyeri dadanya? Nggak tahu dok, pokoknya sakit. Biasanya mereka ngomongnya gitu. Sakit sampai dia untuk mengatakan sakit pun dia agak sesak. Itu tuh yang sudah fatal. Cuman yang baru-baru ada rasa kesemutan. Kesemutan dan nyeri yang di daerah sini, di punggung sampai ke belakang. Itu harus segera ke rumah sakit. Kadang-kadang kalau di EKG tidak terlihat karena harus segera menurut saya. Karena EKG itu hanya merekam saat kondisi terjadi serangan. Tapi kalau misalnya habis itu bisa rilis, itu tidak kelihatan. Hebat loh pembuluh darah kita, jantung kita saat dia sudah bisa dorong. Itu namanya penyumbatan, dia bisa rilis. Hilang. Gitu. Tapi bisa. Kalau jadi sudah pernah mengalami itu, harus segera memperbaiki gaya hidup. Jadi bisa sembuh sendiri ya dok ya, artinya ya? Yes. Itu tandanya masih dikasih kesempatan. Kembali itu. Jadi tadi ya dok ya, kita berbicara kalau memang bersyukur dia bisa dapat tanda-tanda, tapi seringkali namanya juga sudden death ya. Banyakan nggak ada tandanya. Nah, kembali lagi kayak tadi dok, kalau untuk menghindar, belum sampai menghindar lah, berarti kita masuk ke yang berikutnya. Demensia bisa dihindari nggak dok? Demensia. Nah, ini dia. Demensia itu juga yang paling banyak berperan terhadap demensia itu berkurangnya kadar melatonin dalam darah. Melatonin itu ada tuh yang membuat orang bisa tidur nyenyak atau tidak. Dan itu bisa diproduksi, glutathione itu juga saat tidur dalam. Jadi orang-orang yang banyak tidurnya kurang, biasanya resiko demensia dengan Alzheimer-nya juga tinggi. Halo. Jadi kalau misalnya demensia tersebut sebetulnya itu kan berkurangnya fungsi dari berkurangnya fungsi dari saraf otak kita. Saraf otak yang berkurang. Juga seperti itu, berkurangnya fungsi dan kepekaan dari saraf-saraf otak kita. Nah, itu yang membuat kita perlu mengetahui asupan apa sih yang bagus untuk otak kita, asupan apa yang bagus untuk sel-sel otak kita. Nah, itu yang perlu kita konsumsi dari sekarang. Mungkin sudah dikasih tahu dengan ahli gizi yang waktu itu sudah bicara sebelumnya. Apa sih yang bagus untuk otak kita supaya mencegah demensia maupun Alzheimer tersebut. Bahkan kita bisa mencegah yang namanya stroke. Sekaligus itu jadi dok ya?
sekaligus Dengan karena stroke ini, itu oke. tidak cuma pecah pembuluh darah yang langsung perdarahan. Stroke itu juga ada dibilang infarct stroke, ischemic stroke. Itu artinya di mana sel-sel otaknya sudah mengakibatkan sesuatu terganggu secara keseluruhannya. Misalnya dia terjadi pecah sel-sel otaknya mati. Oke. Mati sudah mulai banyak di area tertentu, di area sebelah di mana tangan kanan atau kaki kirinya tidak bisa gerak. Itu bisa karena infarct stroke yang dimana terjadinya sel otak yang sudah mati, bukan karena perdarahan. Jadi kita harus pintar-pintar gimana caranya ngasih makan sel otak kita, karena tidak semuanya bisa masuk ke sana. Harus pinter-pinter kasih makan. Pokoknya balik lagi, intinya asupan makanan sebetulnya harus dijaga juga ya, Dok ya. Dan ada banyak macam protein yang tidak hanya sekedar dari daging, bukan sekedar dari ikan yang perlu kita makan supaya otak kita juga berfungsi dengan baik. Contohnya dari mana? Dari kacang-kacangan. Kacang kan minyak, Dok. No, saat mengolahnya yang buat dia jadi tidak baik. Iya. Diajarin sama ahli gizinya bagaimana cara mengolah makanan yang baik buat otak. Satunya kacang-kacangan tersebut. Jadi kacang-kacangan itu sebenarnya bagus buat otak, bener ya, Dok ya? Artinya ya, oke. Tapi kan banyak kan orang justru kembali lagi takut kayak kemarin kita bahas asam urat lah segala macam kan gitu. Iya betul. Nah itu dia asam urat. Ini asam urat, saya mau bahas juga nih tentang asam urat. Iya. Asam urat itu sebetulnya bakat. Oh, bakat. Kebanyakan karena bakat. Bakat itu maksudnya apa, Dok? Begini, genetik kah? Bukan bakat badan, bahkan menyanyi, bukan ya? Bukan. Maksudnya tubuh itu mempunyai kepekaan terhadap pembentukan asam urat. Oh, oke. Berarti itu genetik, Dok? Seseorang itu ada yang lebih peka tubuhnya menghasilkan asam urat karena makanan yang menyebabkan asam urat itu terbentuk lebih banyak, atau dibilang cuma sedikit gitu ya. Tapi kalau dilangsung asam urat, tandanya dia termasuk yang peka. Iya. Terus ada orang yang aku makan banyak kok kacang segala macam, bayam segala macam, gue nggak masalah gitu. Itu kalau misalnya memang dia kepekaannya terhadap pembentukan asam uratnya tidak tinggi. Dan satu lagi, bayam yang mengakibatkan asam urat terganggu itu berapa banyak sih makannya? Emang 1 kilo? Enggak kan? Yang paling banyak juga mengakibatkannya asam urat itu kan karena kurangnya air putih kita. Karena yang membantu metabolismenya itu air putih. Gitu. Kalau misalnya banyak makan sesuatu, banyak orang tua bilang, saya kalau makan bayam saya harus minum air putih lebih banyak. Saya kalau lagi lebaran atau lagi pengen makan kacang lebaran misalnya gitu ya, saya harus minum air putih yang lebih banyak. Yes, betul. Karena memang proses metabolismenya itu di ginjal. Oke. Jadi memang perlu dibantu. Oke, berarti memang kembali lagi semua bisa dihindari, semua bisa ditanggulangi, asalkan ya tahu porsinya masing-masing yang tepat. Terus bicara yang kedua, kembali lagi pertanyaan tadi agak-agak curious juga, Dok. Kalau kita bicara mengenai asam urat kan tadi bukan yang asam urat dan genetik ya. Ada orang bukan genetik, artinya ada punya bakat asam urat. Nah, kalau bakat itu turunan atau memang cuman di dirinya aja begitu? Banyak orang bilangnya kalau bakat itu karena keturunan ya. Iya, betul kan? Mamanya atau papanya ada yang asam urat nggak? Yang kita bilang keturunan itu kalau misalnya kita mendapatkannya dari muda. Kalau misalnya mendapatkan kita di usia 50 tahun, tandanya itu sudah tergerus enzim-enzim untuk mencerna asam urat tersebut. Itu yang membuat, ada yang lebih cepat tergerusnya, ada yang lambat. Nah itu bakatnya juga. Mungkin dia mempunyai enzim untuk memetabolisme asam urat itu tidak sebanyak orang lain. Jadi berbeda-bedanya di situ. Jadi kita pintar-pintar untuk merawat enzim tubuh kita, jangan sampai tergerus semuanya. Berarti itu adalah bicara mengenai keunikan tubuh kita masing-masing. Yes, itu
nggak Tubuh kita selalu, semua heeh, spesial, yes. berbeda satu sama yang lainnya. Mau keturunan kek apa segala macam baik, ya itu tadi yang tadi dok email bilang, ayah ibunya enggak, saya kena gitu. Iya, Atau betul. ya itu ayah ibunya kena, saya enggak, kan itu bisa kejadian juga gitu ya. Oke, got it Tapi banget. dikasih Oke. porsinya sebetulnya sama Tuhan. Hmm. Tapi ada yang satu yang dikasih lebih, satu lebih dikit gitu. Ya kita harus kenal lah sama badan kita. So Oke, unik soalnya diciptakannya. betul. Oke, baik dok. Nah, tadi sudah sampai ke situ ya, kita bicara tentang stroke, kita bicara tentang sindrom metabolis. Nah, sekarang perbedaan laki-laki dan perempuan nih dok, apa yang harus dijaga dan apa yang harus ibaratnya dimonitor sebelum dan sesudah pensiun? Oke, bedanya laki-laki dan perempuan. Kita kembali kalau ngomongin laki-laki, perempuan tandanya perbedaannya lebih utama di hormonnya ya. Testosteron dan estrogen berarti nih kita bicara. Betul. Oke. Nah, laki-laki di sini dimana kalau misalnya kadar hormonnya mulai berkurang, emosinya lebih tinggi. Sama sih sama perempuan, tapi perempuan itu bukan karena saya perempuan ya, saya lagi belain perempuan gitu ya. Iya dok, ngerti dok. Nah, laki di mana testosteron berkurang, mereka tuh memang kemampuan untuk apa menurut saya, kemampuan untuk bernegosiasi, dealing atau segala macamnya boleh dibilang mulai berkurang. Satu. Kedua, tubuhnya itu mulai terjadi yang namanya kurang percaya dirinya mulai muncul, emosionalnya mulai tinggi, dan itu yang membuat dia merasa desperate, depresi, dan itu dia merasa kurang bermanfaat. Nah, kalau laki udah kayak gitu gimana ya rasanya ya, pasti sangat perlu kita bantu seperti itu. Nah, tuh ya dengarnya ibu-ibu bapak-bapak ya. Yang terjadi itu estrogen yang banyak berkurang. Dimana estrogen ini juga fungsinya selain untuk pembentukan tulang, membantu kalsium, membuat perempuan ini lebih tegap atau jadinya lebih bungkuk, dan membantu untuk memetabolisme lemak-lemak yang dalam badan yang tadinya langsing menjadi makin gemuk. Nah, itu membuat perempuan saat itu juga seperti labil juga. Sebetulnya hampir sama dengan laki-laki saat seperti itu. Resiko terhadap penyakit jantung pada perempuan makin meningkat pada saat dia sudah mulai berkurang estrogennya. Pada laki tidak terlalu pengaruh dengan testosteron yang berkurang, karena dia yang membuat estrogen. Laki-laki juga punya estrogen, dia juga makin tinggi, kadar estrogen laki-laki juga mulai berkurang, dan testosteron juga mulai berkurang. Ini yang membuat para laki dan maupun perempuan jatuh kepada fase yang namanya merasa tidak berguna. Perasaan depresi ini malah bisa membuat berkurangnya kadar adrenalin atau kortisol yang merupakan hormon yang baik dalam badan kita. Jadi nyambung ya, hormon testosteron yang turun, kenapa hormon yang lain juga ikut turun? Ya itu, memang kita sama-sama turun perlahan. How to maintain supaya hormon kortisol kita atau hormon yang baik itu tidak berkurang drastis, terjun bebas. Nah, itu dia pola hidup sehat kembali. Sebetulnya pola hidup sehat ini harus kita cegah. Oh ya, saya sebentar lagi umur 50 tahun. Saya udah 40 nih. Mestinya saya sudah mulai menjaga yang namanya makanan saya udah nggak bisa makan yang berlemak karena hormon saya mulai berkurang, metabolisme saya mulai terganggu. 10 tahun mundur harusnya sadar. 10 tahun dari umur berapa dok? 10 tahun itu dari umur berapa? Pada saat dia sebelum, kalau kita bicara pensiun berarti 10 tahun sebelum pensiun kah? Atau 10 tahunnya kira-kira berapa lama sebelum patokannya apa gitu? Iya, kalau saya lebih suka life begin 40. Waduh, jadi 30, 40 mulai siap-siap. Iya. Oke. Bapak Ibu. Kita kalau misalnya, itu kalau saya pribadi ya. Iya. Tentang secara keilmuan, mau kita ngomongin tentang ilmu yang mengatakan, oh enggak, terlalu cepet. Kan misalnya dia bisa seperti sampai tahun sini. No, terserah. Semua orang bisa berbeda-beda. Iya, pasti. Mestinya dari 30 tahun dong. 30 tahun itu angka di mana
orang-orang mulai berkurang masa kehidupannya, katanya seperti itu. Kalau ditanya pada saya bilang life began 40. 40 ya ya. Dong. Nggak juga sih. Iya. Tapi maksimal 40 tuh udah harus berubah total. Iya, harus sudah mulai benar-benar aware sama badan, melakukan segala sesuatunya lebih baik. Juga, aduh, gitu tandanya apa gitu ya. Tandanya bandel, Dok. Tandanya, bukan saya susah nyebutinnya. Iya, bandel, Dok, tandanya, Dok. Iya. Ya, Bapak Ibu jangan bandel. Gitu ya. Oke, Dok Email berarti tadi. Nah, terus kalau kita bicara pengurangan testosteron dan estrogen itu kan ada cara alami dan ada cara yang non alami untuk mengurangi kecepatan penurunannya. Ya, Yes, contoh kita bicara cara yang alami apa? Misalnya ya, correct me if I'm wrong ya, Dok ya. Contoh misalnya olahraga dengan olahraga dan makanan, baik lagi asupan makanan-makanan yang mengandung hormon-hormon yang bisa memicu pertumbuhan hormon-hormon itu lagi ya. Tentu saja dengan kondisi badan yang lebih dalam tanda kutip lebih usia, yang lebih termakan usia ya, pasti nggak seperti pada saat kita masih 30 sampai dengan 40 kondisinya yang mengakibatkan ya masih bisa maksimal lah produksi hormon-hormon tersebut. Nah, tapi juga ada cara kedua, Dok, yang boleh dikatakan cukup instan, yakni suntik testosteron dan estrogen, Dok. Wow, iya, nah, betul. Apa akibatnya? Artinya ada side impact-nya nggak, Dok, dari situ? Side effect-nya tuh apa sih kalau misalnya ada orang yang mencoba-coba untuk suntik testosteron atau estrogen dalam kondisi ya sudah pensiun? Side effect-nya semua pengobatan, semua usaha kita sebetulnya itu banyak side effect-nya ya. Ada kita lihat sisi positif dan sisi negatifnya, semuanya itu pasti ada. Tapi sejauh yang saya tahu suntik estrogen maupun testosteron itu tidak boleh sembarangan. Iya. Dan harus di bawah pengawasan dokter. Ada ranah-ranah yang harus kita periksa terlebih dahulu sebelum dilakukan penyuntikan tersebut. Satu. Kedua, kita lihat urgensinya, kebutuhannya, indikasinya, manfaatnya. Perlu nggak sih kita suntikan atau memang bisa kita berikan yang alami-alami? Seperti itu. Kedua, ada ketiga ya sekarang ya, gitu. Nah, kalau misalnya memang testosteron estrogennya memang cukup rendah dan sangat rendah karena sudah tergerus oleh pola hidup kita yang selama ini, kita bisa konsultasi sama dokter-dokter yang mumpuni untuk ilmu-ilmu tersebut. Ada, mereka juga tidak akan sembarangan untuk menyarankan suntik atau segala macam. Dan memang kualitas hidup seseorang akan bisa berubah dengan estrogen maupun testosteron yang diberikan. Yang penting itu, saya tidak menyebutkan side effect-nya di sini. Yang penting saat mau melakukan terapi tersebut Anda berada di tangan yang tepat. Dan memang dibutuhkan tepat untuk tubuh Anda. Kalau misalnya memang ternyata Anda bisa mendapatkan yang alami, kenapa enggak? Betul. Satu yang paling utama side effect-nya, Pak. Apa tuh, Dok? Kanker. Oh gitu, bisa sampai kering maksud saya, karena mahal. Saya udah ngeri bener tadi. Kirain bisa sampai kanker. Tapi artinya gini, secara medis bisa nggak sih artinya ketika kelebihan hormon itu bisa memicu juga kanker itu, Dok? Yes, itu bisa banget. Berarti bukan cuma kantong kering doang ya, berarti benar-benar real cancer ya, Dok? Iya, makanya saya bilang kan sama dokter yang tepat, sama orang yang mumpuni. Jangan berani-beraninya, jangan iseng-iseng hanya pergi ke suatu, maaf saya menyebutkan suatu salon misalnya, yang banyak memberikan pelayanan suntik apalah segala macam, kita juga belum, secara higienisnya juga kita nggak tahu, secara ilmunya kita juga nggak tahu bisa atau enggak. Betul. Ada yang seperti ini loh, Pak, beli online. Suntik sendiri. Nah, itu yang lebih bahaya. Aduh. Dia baca segala macam, terus dia lihat beli online bisa, Alibaba lah, apa. Itu kan haknya mereka untuk menjual. Bahkan kami dokter, kami membeli, ada yang beberapa beli dari sana, betul. Untuk mendapatkan. Tapi kami memberikan untuk pasien dengan kebutuhan yang tepat.
Karena ya itu sebagai dokter sudah mengerti mengenai dosis lah, cara pemakaian dan sebagainya. Sedangkan Kapan kalau diberikannya. nah, ya itu benar dok. Ada Budi yang itu mau bukan untuk ranah umum. betul betul. Jangan jadinya beli online. Oh ada kata dokter email online ada. Aduh. Langsung cari ya. Yang saya gitu kan. Ini No, disclaimer ya, artinya jangan, iya betul. Benar kata Pak Antonius, kanker akibatnya. Betul. Nah dok, balik lagi berhubung kita ngomong kanker. Kalau kita bicara mengenai seseorang yang sudah lanjut usia, kanker yang paling ibaratnya yang paling sering terjadi, laki-laki kan kanker prostat. Terus perempuan itu masih di seputar kanker leher rahim dan juga ini berhubungan laki perempuannya ya, bukan secara umum ya dok. Kanker leher rahim dan juga kanker payudara. Jadi 3 kanker itu. Bisa nggak sih persiapan pensiun ini menghindari, kan konon kata kabarnya gini, kembali lagi tolong dikoreksi ya dok. Setiap diri kita itu punya potensi kanker. Nah gimana caranya menghindari hal itu gitu dok? Ya kalau bicara tadi hormon salah satunya. Nah selain itu apa lagi dok? Menghindari ya namanya kanker. Saya mau ngasih tahu dulu angka kematiannya kanker ini. Beruntungnya seorang, bukannya beruntung ya, bukan. Laki-laki itu kanker prostat itu sangat kecil mengakibatkan kematian. Oke, nyusahin doang itu intinya ya. Oke. Untung laki-laki yang ngomong. Iya. Jadi kanker prostat itu sedikit mengakibatkan kematian. Artinya bukan sedikit, artinya tidak terlalu fatal gitu ya akibatnya ya, mortalitinya ya. Saudara dengan kanker prostat dengan usia hidupnya 83 tahun. Oke. Dia sudah dengan prostat sekitar 25 tahun dengan kanker prostatnya. Luar biasa loh. Amazing ya. Oke. Lagi dari pemikirannya. Iya betul. Menerima keadaannya. Bahkan waktu itu prostat itu sudah menyerang tulang kakinya, panggulnya, sehingga dia tidak bisa jalan. Dia tetap di tempat tidur selama 5 tahun, tapi dengan penuh sukacita tetap. Oke. Wow. Nah, luar biasa. Itu yang saya bilang, angka kematian kanker prostat itu lebih sedikit. Karena apa? Mungkin dalam satu hal laki-laki itu lebih logik ya, lebih rasional ya. Ada hubungannya? Pada dirinya lebih bagus. Ada hubungannya itu dok ya? Karena lebih logik gitu. Banget. Oke. Sedangkan kalau perempuan kenapa? Payudara dengan rahim itu angka kematiannya tinggi. Oke. Karena pada perempuan lebih melo menurut saya. Lebih melo. Saat dia sudah merasakan seperti itu langsung, waduh saya sudah tidak berguna, aduh saya begini, lebih mengasihani diri sendiri. Dan itu akan berpengaruh. Kanker ini bisa membuat dia depres, turun, membuat daya tahan tubuhnya berkurang. Nah, daya tahan tubuh itu yang berkurang yang membuat orang-orang makin banyak diterpa oleh berbagai macam penyakit. Salah satunya kanker. Kanker itu merawat daya tahan tubuh. Saat tubuh kita boleh dibilang kalau mesin ada karatnya aja dikit pak, ya. Terus karatnya nggak langsung, terus karatnya itu dibiarin, habis itu nggak diperhatiin, sekitarnya juga nggak dibersihin, nggak diapa-apain. Karat bertambah nggak pak? Pastilah, nyebar. Pasti. Kalau misalnya karat itu di sekitarnya tetap dibersihin, karatnya jangan sampai bertambah, itu bisa pak? Bisa kan? Bisa. Sama. Kita walaupun ada setitik aja sel yang tidak baik, saat respon tubuh kita tidak baik, sel yang tidak baik itu bisa kesannya menduplikasikan dirinya untuk makin banyak. Oke. Itu yang paling banyak. Yang saya sering belajar untuk lansia itu yang sudah memasuki masa pensiun, yang kita perlu persiapkan yaitu jangan pernah ada yang namanya post power syndrome. Ya, itu dia maksud saya. Oke. Post power syndrome. Iya. Kalau post power syndrome itu depresi tinggi banget. Saat depresi tinggi, anjlok deh daya tahan tubuh. Hancur ya dok. Tadi memang ya itu kita udah bahas. Jadi bagi bapak ibu misalnya mau ngecek yang post power syndrome, silahkan ngecek lagi di sini, nanti saya tampilkan linknya gimana cara menghindar ya. Jadi itu berhubungannya dok ya, antara dari segi mentally, psikologis juga akan berpengaruh kepada sistem tubuh kita ya dok ya, untuk bicara tentang hal itu ya.
Wah, luar biasa banget. Nah, Selain kita mempersiapkan diri kita seperti itu kan kita mempersiapkan pikiran, hati, dan tubuh yang lainnya juga ya. iya. Ya, kalau misalnya kita bilang berpuasa itu baik untuk detoksifikasi, ya. Terus yoga bersemedi ya, itu namanya apa istilahnya? Meditasi. Kalau misalnya seperti semedi itu juga bagus untuk kesehatan, detox untuk pikiran kita. Alangkah baiknya itu dilakukan. Gitu. Oke. Jadi meditasi ya dok ya untuk peace of mind meditasi. Gitu ya. Oke. Ya itu dok. Memang hal-hal itu saling berhubungan satu sama lain. Nah itulah kenapa makanya saya katakan persiapan pensiun ini penting buat Pak Ibu yang memang ya itu tadi dalam kondisi beberapa tahun lagi sudah mau pensiun. Ya tadi dok email juga udah ngomong nih bahwa persiapan pensiun harusnya ya 10 tahun sebelumnya, 15 tahun sebelumnya. Nah cuma ya memang kalau memiliki kesempatan hanya tinggal 1 tahun sebelumnya ya menggunakan secara maksimal lah gitu ya dok ya, 1 tahun itu gitu untuk bisa daripada enggak sama sekali kan kayak gitu ya dok ya daripada. Oke, baik. Oke dok, kita sudah tanpa sadar udah 50 menit dok. Wow, udah 50 menit. Udah 50 menit. Terima kasih. Iya, sekali lagi terima kasih. Ada ini nggak dok? Ada pesan-pesan nih untuk para viewer kita yang sedang mempersiapkan pensiun. Ya, kalau misalnya dari saya lebih baik dimulai dari sekarang. Tidak ada kata terlambat untuk merubah segala sesuatu menjadi lebih baik. Apapun umurnya saat ini, yuk berubah. Karena kalau yang pasti itu harus ada perubahan. Saat seorang itu tidak bisa berubah, saya tidak tahu apakah itu manusia atau bukan. Oke. Itu aja pesan saya. Life Began 40 untuk saya. Bagaimana dengan untuk Anda? Apakah Life Began 40 juga? Apakah ini statistik balik yang harus kita turn point-nya di sini kah? Saya harap sih di sini turn point kita untuk berubah menjadi lebih baik. Pesan dari saya. Oke. Dok Imelda, terima kasih banyak di tengah-tengah kesibukannya Pak Antoni. Memberikan perawatan kesehatan untuk masyarakat, sudah mau menyempatkan waktu untuk bisa berkontribusi di channel kita. Dan Bapak Ibu, ya tolong berikan like-nya. Ya, sebelumnya juga subscribe. Tadi mungkin udah sering tuh subscribe di tengah-tengah perbincangan dengan Dok Email yang berseliweran itu tombolnya. Bapak dan Ibu sekalian, subscribe, like, dan komen. Nah, sekali lagi kalau ingin langsung, ya tentu saja ya, kembali lagi Dok Email nggak mungkin di 40 menitan ini cukup untuk bisa mengantisipasi semua hal yang memang ingin ditanyakan. Jadi segala sesuatunya silahkan nanti kontak Dok Email. Dok Email sudah bersedia untuk dikontak ya, asal jangan pas lagi tidur ya, biar nanti tidurnya berkualitas, tidak terganggu Bapak dan Ibu sekalian. Sesuatu yang bisa benar-benar saya jawab dengan ranah ilmu saya. Iya, jangan ditanya Dok gimana cara kaya gitu ya. Tanya sama Pak Anton kalau itu. Saya juga cuman satu jawabannya, bekerja keras. Nah, bagaimana caranya tetap kaya saat pensiun? Siap. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi, Dr. Imelda Nainggolan. Selamat bertugas kembali. Tetap sehat ya, Dok. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dan tetap prima kondisinya. Sukses untuk Dr. Imelda, sukses untuk Bapak dan Ibu semua. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Bye, Bapak Ibu. Bye.